Entah sengaja atau tidak saya nggak tahu, tetapi peringatan Santo Leo Agung itu selalu jatuh pada tanggal 10 November. Dan di Indonesia kok yang ngepasi hari pahlawan. Karena apa? Karena Leo Agung ini tidak hanya tidak hanya berperan dalam gereja, tetapi juga dalam hidup perpolitikan pada masa itu. Tadi dalam pengantar yang saya sampaikan, dia membuat Roma tidak jatuh ke tangan bangsa-bangsa asing dan menemui raja-rajanya sehingga tercipta perdamaian. Kok ya pas dengan kondisi Indonesia yang juga memperingati para pahlawan. Pada masa itu tentu para pahlawan berharap dan memikirkan kerajaan Allah itu dengan kata merdeka. Itu kan jelas pada waktu itu. Santo Leo Agung juga sama, menghadirkan kerajaan Allah, menciptakan perdamaian di Roma. Maka menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita itu sebenarnya sudah ada sejak Yesus dan para pengikutnya. Pertanyaannya, kita ini kan juga pengikut Kristus. Bagaimana kemudian kita juga berupaya menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita masing-masing. Kalau Yesus ya menyembuhkan, membangkitkan, Paulus menciptakan perdamaian antara Filemon dan Onesimus, juga berkeliling kemana-mana. Paus Leo Agung kemudian juga mendamaikan di kota Roma dan juga mendamaikan dalam gereja karena banyak bid'ah itu tadi. Sementara para pahlawan kita juga berupaya untuk memberi kedamaian di negara ini dengan memerdekakan negara kita. Itu kan cara masing-masing. Nah, cara kita bagaimana dalam menghadirkan kerajaan Allah? Atau jangan-jangan kita belum sadar bahwa kita diajak untuk menghadirkan kerajaan Allah juga dalam dunia kita hari ini, sekarang, dan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita menanggapi ajakan Tuhan menghadirkan kerajaan Allah itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Attila sapu Tuhan dan Genseric pemimpin Vandal sekitar tahun 450 memporak-porandakan daratan Eropa. 2 kali Roma terhindar dari perusakan dan perampokan berkat keberanian Paus Leo Agung, Paus yang pertama mendapat gelar agung. Ia sendiri yang menghadapi mereka. Sebagai pembela iman, Paus Leo juga sungguh agung. Ungkapannya yang jelas mengenai misteri iman dapat mengurangi pengaruh jahat bid'ah-bid'ah, antara lain monofisitisme dan nestorianisme, serta menjadi kerangka untuk konsili Kalsedon. Kekayaan rohani dilimpahkannya melalui khotbah-khotbah dan buku-buku doa. Kita hening sejenak, kita sampaikan ungkapan tobat kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, benteng pertahanan kami, gerejamu kualaskan pada Petrus, batu karang yang tak terguncangkan oleh serangan kerajaan maut. Semoga berkat doa Santo Leo Agung, gerejamu berdiri tegak teguh dalam kebenaran dan tetap dilindungi dalam damai. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus, aku bebas memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Namun, mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia, buah hatiku itu, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa,
melainkan dengan suka rela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan dikau ataupun berutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, untuk tidak mengatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yakni dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus kapan kerajaan Allah datang. Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, tak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus lalu berkata kepada para murid, akan tiba saatnya kalian ingin melihat salah satu hari putra manusia itu, tapi kalian tak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain, demikian pula halnya dengan putra manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Dan tentu saja ini sesuai dengan refleksi gereja soal kerajaan Allah, yaitu bahwa kerajaan Allah bukan suatu kondisi tempat yang akan kita tuju, tetapi sebuah situasi di mana Allah meraja di hati manusia. Maka itu pun bisa terjadi dalam dunia kita sekarang ini. Ya tentu dalam iman Katolik juga ada kerajaan kekal yang akan kita tuju ketika kita sudah selesai bersiarah di dunia ini. Tetapi refleksi kekatolikan itu mengajak kita juga untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari, sekarang, kini, dan sekarang. Dan itu pula yang dicontohkan Yesus tentu dalam karya-karyanya, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, lalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada semakin banyak orang. Dan para pengikutnya pun meneruskannya, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada Filemon.
Suratnya singkat sekali dan membahas hanya satu tema, yaitu soal Onesimus. Onesimus itu dulu mungkin budaknya Filemon, lalu akhirnya ketemu Paulus, lalu melayani Paulus dan dikembalikan kepada Filemon supaya diterima tidak lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara. Dan itu yang dikatakan Paulus itu menunjukkan Paulus ingin menciptakan perdamaian antara Filemon dengan Onesimus. Nanti bisa dibaca sendiri di kitab suci, singkat itu, nggak ada 5 menit selesai membaca surat Rasul Paulus kepada Filemon itu. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus itu juga diupayakan oleh Paus Leo Agung yang hari ini kita peringati. Entah sengaja atau tidak saya nggak tahu, tetapi peringatan Santo Leo Agung itu selalu jatuh pada tanggal 10 November. Dan di Indonesia kok yang ngepasi hari pahlawan, kan sekarang 10 November toh, hari pahlawan. Karena apa? Karena Leo Agung ini tidak hanya berperan dalam gereja, tetapi juga dalam hidup perpolitikan pada masa itu. Tadi dalam pengantar yang saya sampaikan, dia membuat Roma tidak jatuh ke tangan bangsa-bangsa asing dan menemui raja-rajanya sehingga tercipta perdamaian. Kok ya pas dengan kondisi Indonesia yang juga memperingati para pahlawan. Pada masa itu tentu para pahlawan berharap dan memikirkan kerajaan Allah itu dengan kata merdeka. Itu kan jelas pada waktu itu. Santo Leo Agung juga sama, menghadirkan kerajaan Allah, menciptakan perdamaian di Roma. Maka menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita itu sebenarnya sudah ada sejak Yesus dan para pengikutnya. Pertanyaannya, kita ini kan juga pengikut Kristus. Bagaimana kemudian kita juga berupaya menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita masing-masing. Kalau Yesus ya menyembuhkan, membangkitkan, Paulus menciptakan perdamaian antara Filemon dan Onesimus, juga berkeliling kemana-mana. Paus Leo Agung kemudian juga mendamaikan di kota Roma dan juga mendamaikan dalam gereja karena banyak bid'ah itu tadi. Sementara para pahlawan kita juga berupaya untuk memberi kedamaian di negara ini dengan memerdekakan negara kita. Itu kan cara masing-masing. Nah, cara kita bagaimana dalam menghadirkan kerajaan Allah? Atau jangan-jangan kita belum sadar bahwa kita diajak untuk menghadirkan kerajaan Allah juga dalam dunia kita hari ini, sekarang, dan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita menanggapi ajakan Tuhan menghadirkan kerajaan Allah itu? Kita hening sejenak. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, pelindung umat beriman, bimbinglah kiranya gereja-Mu yang Kau kuatkan dengan santapan suci. Semoga di bawah pimpinan yang teguh dan kuat, gereja semakin berkembang dalam karyanya dan tetap utuh dalam iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.